Hai, pel 1. Ini adalah kristal yang kamu pilih. Oke. Pel 1, kamu dapatkan Crow Spirit. Co-create with Spirit. 1 dan 7, 8. Something about manifesting. Sesuatu yang kamu manifestasi ke dalam kehidupanmu, pel 1, ini akan terwujud sebelum 2022. Oke. Dan di situ ada momen yang paling menentukan, yaitu momen ketika kamu menyadari keberadaan your spirit guide dan kamu bekerja sama dengan mereka. Kamu lebih banyak mendengarkan your higher self, ya, suara batin yang kamu tahu bahwa itu merupakan suara atau bimbingan from your spirit guide, from your ancestor, ya, beberapa dari leluhur, beberapa adalah seseorang yang bisa sangat terhubung dengan guardian angel atau malaikat pelindung, dan kamu benar-benar memanfaatkan itu, mengoptimalkan itu untuk mendapatkan apa-apa saja yang kamu inginkan dalam kehidupanmu. Dan benar saja, energi yang kamu tarik ke dalam kehidupanmu adalah energi yang selaras dengan keinginanmu. Jadi, aku merasa karma baik yang datang kepadamu ini adalah tentang hal-hal yang kamu inginkan, hal-hal yang kamu impikan, itu terwujud dalam kehidupanmu sebagai hasil dari kamu yang belajar tentang bagaimana cara memanifestasi sesuatu dengan the law of the universe, dengan hukum alam semesta, ya, dengan hukum law of attraction, dengan hukum law of vibration. Kamu menyadari betul apa yang kamu pikirkan itu adalah sesuatu yang sangat penting dan menentukan apa yang akan kamu tarik ke dalam kehidupanmu. Bukan sekedar apa yang kamu pikirkan, tapi terlebih lagi yang lebih kuat adalah tentang apa yang kamu rasakan. Dan bukan hanya tentang apa yang kamu rasakan, tapi kamu mulai tahu bagaimana cara mensinkronkan, ya, kedua hal ini, mind, body, spirit, ya. Bukan hanya tentang spiritualitas saja, bukan hanya intelektualitas saja, tapi juga emosional, kecerdasan yang kamu bangun di sini. Dan wow, kita lihat lagi apa yang kamu punya. Yeah, this is so beautiful, pel 1. Ingat bahwa ini general reading, oke? Nggak akan 100% resonate ke kamu. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. 2 kartu terjatuh, let's see. Stack Spirit, take the lead. 5 dan 8. 4, oke. Beberapa di antara kamu yang sangat mendambakan kehidupan yang stabil secara finansial, stabil karir, stabil dalam hal keuangan, terutama keseimbangan dalam hal rumah tangga, sebuah fondasi yang kokoh. Kalau kamu saat ini sedang dalam relationship, untuk beberapa yang memilih pel 1, kamu akan mendapatkan sebuah komitmen yang lebih jelas, ya. Kamu yang sudah berkomitmen, kamu akan mendapatkan sebuah hubungan yang lebih jelas tentang apa yang kamu mau dan apa yang orang lain mau dalam hubungan ini, ya, yang pasanganmu mau. Kemudian kalian akan menemukan solusi bersama. Aku mendengar komunikasi. Sudah pasti, komunikasi berjalan lebih baik untukmu, ya, di sisa 2021 sebelum 2022, oke? Kamu akan mulai ambil kendali, ya, ambil kendali atas hubunganmu dengan orang-orang sekitar. Kamu tidak mudah lagi dipengaruhi, kamu tidak mudah lagi goyah, oke, untuk sesuatu yang terjadi di luar dirimu, ya. Kamu sekedar mengamati saja apa-apa saja yang terjadi di sekelilingmu. Kemudian ketika ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan vibrasimu, kamu tahu bagaimana cara protect your energy atau melindungi energimu. This is beautiful, ya. Kamu mengambil kendali, oke, kamu memimpin, kamu membuat sebuah langkah besar dalam kehidupanmu. Dan ini membuat kamu diperhitungkan dalam circlemu atau dalam situasi yang kamu tahu bahwa situasi itu merupakan salah satu situasi yang penting dalam kehidupanmu. Something about stability, sesuatu tentang stabilitas. Beautiful. Parrot Spirit, watch your words. 4 dan 5, 9, oke. Ini adalah sebuah, ketika kartu ini muncul, aku tahu beberapa di antara kamu seringkali mengucapkan sesuatu yang sebenarnya hanya sekedar sumpah serapah, hanya sekedar, aku tidak bisa bilang sumpah serapah adalah sekedar, ya, tapi lebih tepatnya adalah berbicara sebelum berpikir, ya, ketika emosi memegang kendali. Maka ketahuilah bahwa ketika aku berbicara tentang mind, body, spirit, itu yang memanifestasi sesuatu dalam kehidupanmu,
Kamu harus tahu bahwa kata-kata adalah bagian dari pilihan yang kamu ambil, ya. Maka perhatikan, jangan sampai kamu menyampaikan kata-kata yang kamu tidak mau itu terjadi dalam kehidupanmu maupun kehidupan orang lain. Oke, nyumpahin siapa saja, bisa siapa saja. Tapi entah kenapa aku melihat anak-anak di sini. Oke, bukan nyumpahin, tapi kamu dibikin kesel. Mungkin kamu adalah seorang ibu rumah tangga, 1 atau 2 orang spesifik sekali pesannya. Kemudian kamu punya anak-anak kecil, kesabaran diuji di situ, ketahanan seorang ibu diuji di situ. Dan satu hal lagi yang diuji adalah tentang bagaimana kamu bisa stay positif ketika menghandle anak-anak kecil ini, ya, yang masih sangat lugu, dengan kepolosannya, dengan keusilannya yang kadang-kadang draining your energy dan seperti ingin menyampaikan sesuatu yang kamu tahu itu sekedar untuk melampiaskan kekesalanmu, mungkin kepada pasanganmu, kemudian melampiaskannya kepada anak-anak. Kadang nggak bisa kesel sama pasangan, kamu jadinya kesel sama anak. Hati-hati untuk 1 atau 2 orang spesifik. Untuk yang lain, ini adalah tentang bagaimana kamu berkomunikasi, ya. Jika kamu tahu bahwa apa yang kamu sampaikan tidak bisa membangun orang lain atau membangkitkan orang lain yang ada dalam keterpurukan, maka better silence. Lebih baik diam. Jika kamu tahu kalau kata-katamu berpotensi, ya nggak harus itu udah pasti menyakitkan, tapi kamu tahu bahwa ini kayaknya kalau aku ngomong ini ada potensi menyakitkan, maka bagus bagimu untuk calming down yourself, berpikir dulu 1000 kali sebelum menyampaikan itu. Dan sampaikan sesuatu yang memang kamu tahu itu baik untuk your authenticity, ya, untuk kesejatian dirimu. Menyampaikan batasanmu tanpa berusaha untuk menjatuhkan orang lain, tanpa berusaha untuk membuat orang lain merasa rendah, tanpa berusaha untuk menyakiti hati orang lain. It's all about intention. Tapi ini juga tentang kesadaran, ya. Sadar betul bahwa jika kata-kata itu lebih banyak punya potensi menyakiti, maka lebih baik diam. Dan itu akan mendatangkan good karma bagi kehidupanmu sebelum 2022. To be honest, ketika kartu ini muncul, banyak di antara kamu yang dulu sekali bermasalah dengan ini. Kalau emosi bisa ngomel panjang, kalau emosi bisa ngata-ngatain atau berkata kasar, tapi kemudian kamu tahu bahwa meluapkan itu tidak benar-benar bisa membuat kamu menjadi lebih baik dalam hal perasaan, ya. Kamu justru diberondong oleh perasaan bersalah setelah itu, atau penyesalan tepatnya, ya. That's why aku merasa di sini banyak di antara kamu yang sudah bekerja dengan ini, banyak di antara kamu yang sudah memperbaiki diri dan tahu bagaimana caranya untuk berkomunikasi, ya. Kamu berpikir 1000 kali terlebih dulu sebelum menyampaikan sesuatu, sebelum berbicara. Tapi ini bukan berarti bahwa kamu harus tidak komunikatif, no. Justru kamu harus ekspresif, kamu harus komunikatif, menyampaikan batasan yang jelas untukmu, menyampaikan apa yang kamu mau dan apa yang nggak kamu mau. Kemudian menyampaikan inspirasi, ide-idemu, itu adalah hal yang pasti. Ya, watch your words. Kita lanjut ya. Karma baik untuk file 1. Yang terjadi sebelum 2022. Spirit, help me please. Thank you. Keep the faith. Yang ingin disampaikan oleh Spirit, ya, tetap dapatkan keyakinan itu bahwa good karma will coming for you. Secara spiritual sudah pasti, ya, ada peningkatan di sana. Emotions. File 1, ini aku rasakan, ya, kamu lebih terhubung dengan emosimu, file 1. Dan ini terkait dengan apa yang aku sampaikan tadi. Ketika kamu merasa bahwa kamu mungkin sempat kesulitan untuk menyampaikan sesuatu, atau kamu dealing dengan seseorang di mana kamu tidak benar-benar bisa menyampaikan perasaanmu, apakah kamu terluka, apakah kamu merasa tersakiti, dan lain sebagainya, maka aku merasa karma baik yang terjadi dalam kehidupanmu. Dan ini sangat besar aku dapatkan untuk beberapa di antara kamu, ini beberapa saja, ya, bahwa pada akhirnya kamu bisa benar-benar terhubung dengan emosimu, kamu tahu betul apa yang perlu kamu ekspresikan. Kamu menjadi ekspresif dengan apa yang benar-benar kamu rasakan. Dan belajar mengekspresikan itu membuatmu menjadi otentik dan menjadi dirimu sendiri.
Kemudian orang lain menjadi tahu. Jadi kita tidak hidup dalam bayang-bayang orang lain tahu atau enggak ya, sehingga mereka berlaku seperti itu, sehingga mereka menyampaikan sesuatu kepadaku seperti itu, sehingga mereka memperlakukanku seperti itu, sehingga mereka berbuat seperti itu, dan lain sebagainya. Oke? Kamu punya pilihan bahkan saat ini untuk selalu ekspresif dengan perasaan, tapi aku merasa situasinya tidak benar-benar mendukung kadang-kadang. Dan next, ya, sebelum 2022 kamu akan lebih terhubung dengan emosimu, kamu lebih ekspresif, kamu mengembangkan ya komunikasi di semua level, bukan hanya dengan pasanganmu saja, tapi dalam banyak hal, dengan orang-orang yang kamu temui, baik dalam circle pekerjaan maupun ya circle pertemanan maupun keluarga. Sesuatu blockage-nya ya ada di sebuah cakra yang berhubungan dengan komunikasi ya, yang berhubungan dengan bagaimana cara kamu selama ini mengekspresikan emosimu. Oke. Satu lagi untuk bel 1. Spirit guide, please help me. Seeking and finding. Apa yang kamu cari, ini juga mencarimu, sehingga otomatis apa yang kamu cari akan kamu temukan. Maka pastikan bahwa yang kamu cari ini benar-benar sesuatu yang kamu inginkan. Jangan sampai pikiran sadarmu mencari objek A, tapi pikiran bawah sadarmu mengkomunikasikan kepada semesta menginginkan hal X misalnya. Sehingga yang datang for sure adalah yang ada di pikiran bawah sadarmu, yang X tadi, yang tidak benar-benar kamu inginkan. Maka bagaimana caramu mengkomunikasikan bahwa benar apa yang kamu cari adalah A? Pay attention kepada sesuatu yang akan membawamu kepada objek A yang kamu inginkan. Pay attention terhadap perasaan, terhadap kehidupan yang kamu jalani. Seandainya kamu sudah mendapatkan objek A misalnya, ini sebuah contoh aja ya. Dan kemudian bawa perasaan itu ke dalam kehidupanmu sekarang. Oke? Objek A akan semakin cepat datang ke dalam kehidupanmu. Jika kamu terus-menerus ada dalam kegelisahan, ketakutan, keraguan diri, maka objek A yang dalam pikiran sadar kamu inginkan, ketika tidak benar-benar hadir, ya, kamu harus mengetahui bahwa ada yang salah dengan pikiran dan juga perasaanmu. That's okay untuk kadang-kadang meragukan diri sendiri, untuk kadang-kadang merasa tidak baik-baik saja, tapi jangan kebablasan dan jangan terlalu lama. Kamu pay attention terhadap apa? Apa yang kamu perhatikan? Oke, disitulah energi kamu berkembang, disitulah energi kamu mengalir. Maka pastikan bahwa pikiranmu dan juga perasaanmu lebih banyak dipenuhi hal positif daripada negatif. Lebih banyak ya, aku gak bilang harus semuanya positif, karena we are all human. Beautiful. Pel 1. Oke. Apalagi yang kita punya untuk pel 1? Good karmanya adalah kamu yang selama ini struggling dengan meditasi, kamu akan lebih tahu bagaimana caranya meditasi, dan kamu sukses bermeditasi. Meditasi untuk mindfulness, meditasi untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian, ya. Fokus meditasi adalah pada nafas. Ketika kamu bisa fokus pada nafas, ya, dengarkan suara dari hembusan nafas, ya, udara yang masuk dan keluar. Kamu fokus pada nafas saja, tanpa berusaha untuk melawan seandainya ada pikiran-pikiran yang datang dan lain sebagainya. Itu kuncinya. Berasal dalam meditasi artinya kamu lebih enjoy menikmati hidup, ya. Kamu lebih tahu bagaimana membawa dirimu dalam kehidupan sekarang, gak terlalu khawatir pada masa lalu, ya. Gak terlalu khawatir pada masa depan, dan gak terlalu banyak mengingat-ingat luka di masa lalu. Queen of Cups. Oh, look at that.
Four of Pentacles, ya, keseimbangan, paten ini. Kamu dapatkan keseimbangan, kamu dapatkan kestabilan, kamu dapatkan ya meditasi, kemudian kamu dapatkan ketenangan, kedamaian. Itu membawa kamu untuk bisa lebih mahir lagi mendengarkan intuisimu dan memutuskan banyak hal bijak dalam kehidupanmu, memilih apa yang baik untukmu dan tidak. Tapi aku merasa ini juga tentang bagaimana kamu berhubungan dengan orang lain. Akan lebih banyak cinta di situ. Four of Pentacles here, ya. Kalaupun ada sebuah situasi yang akhirnya stabil, aku merasa ini kestabilan finansial yang kamu dapatkan, tapi tetap ya, nasihatnya adalah ketika Four of Pentacles muncul, jangan biarkan dirimu terlalu lama terjebak dalam zona nyaman itu. Kamu harus tahu apa yang perlu kamu lakukan untuk membuat sebuah inovasi. Kamu jangan takut kemudian mengambil resiko, karena untuk sebuah tantangan baru, untuk sebuah peluang baru dalam kehidupanmu, kamu harus tetap menjadi seseorang yang berani ya, dan tidak takut mengambil resiko. Satu lagi. Satu. Oh, oke. Aku merasa dominasi dari bacaan ini adalah tentang spiritualitas yang berkembang, yang bertumbuh ya. Kamu jadi lebih bijaksana. Kamu lebih tahu bagaimana cara mengontrol emosimu. Kamu lebih tahu bagaimana kamu menemukan sebuah cara untuk kamu dapat memprotek energimu ya, dapat ketenangan, dapat berbicara dengan your higher self, terhubung dengan semesta, oke? Berkomunikasi dengan baik dengan semesta. Kamu lebih banyak bisa membaca melalui tanda, angels number, dan masih banyak lagi. Karena kamu membawa keyakinan itu, kamu tidak lagi merasa perlu menyampaikan sesuatu kepada orang-orang yang tidak satu frekuensi denganmu, karena itu membuang-buang energimu. Oke. Dan seeing everything from the bigger picture, ya, melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu, itu kamu tuh selalu bijaksana. Jadi kamu selalu tahu bahwa kalaupun ada sesuatu yang terjadi nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan di masa lalu, masa sekarang, maupun esok hari, kamu tahu bahwa ada rahasia di balik itu semua. Ada something big, ya, sesuatu yang lebih besar, bigger, lebih besar lagi daripada yang kamu tahu, yang menjadi maksud di balik semua ini, yang itu dipersembahkan untukmu. Bukan hanya itu terjadi padamu, oke? My beautiful Pile 1, terima kasih sudah membagikan energi ini kepadaku, penuh kebaikan dan salam sayang untuk orang-orang terkasih, oke? I'll see you on the next video, guys. Take care. Halo, keluarga jiwaku Pile 2. Purple candle, ini yang kamu pilih, oke? Let's see. General reading, oh wow. Pile 2, ya, gak akan 100% resonate ke kamu. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Warrior woman, have you answer your deepest calling? Ya, kamu mendengar panggilan itu, kamu mendengar panggilan semesta, kamu mendengar misi jiwamu, dan kamu melakukan itu. Akan ada banyak situasi yang terjadi, peristiwa yang membuat kamu bisa fokus menunaikan misi jiwamu. Artinya apa? Negatif energi atau sesuatu yang tidak lagi layak untuk hidupmu, untuk kamu miliki, ini dibiarkan pergi. Ya, orang-orang toksik, orang-orang manipulatif, orang-orang yang curang, oke? Banyak dibuat pergi dari kehidupanmu. Kamu dihindarkan dari bahaya. Ya, kamu diselamatkan. Sehingga apa? Sehingga banyak hal disingkirkan, oke? Yang penting adalah agar kamu bisa tumbuh secara spiritual dan kamu bisa melakukan misi jiwamu. That's your good karma. Ya, karma baik yang kamu dapatkan karena kamu mencari, ya. Kamu mencari kebenaran tentang kehidupan. Kamu adalah seseorang yang suka memecahkan misteri semesta ini. Kamu mencari tahu sesuatu, kamu banyak mendapatkan tanda sebagai bagian dari komunikasi semesta kepadamu yang tidak banyak atau tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Dan kamu berusaha untuk mencari tahu apa arti di balik semua itu. Dan ini adalah hasilnya, oke? Kamu lebih kuat, oke? Kamu mandiri, look at that, ya? Kamu tajam, kamu tahu apa maumu. Kamu melihat kebenaran hadir untukmu.
Kamu yang sekarang ini sedang mencari kebenaran, kebenaran hadir untukmu. Kamu yang mencari keadilan, keadilan akan datang padamu. Oke? Tajam, ya. Tajam dan benar. Wow. Pesannya adalah jangan terlalu emosional, oke? Kita lihat lagi. Kamu mendapatkan pencerahan atas pertanyaan yang selama ini mengganggu pikiranmu. Kau mendapatkan sinar itu, kau mendapatkan cahaya itu. Ini untuk file 2. Spirit guide, please help me. Ketika aku sampaikan jangan emosional, file 2, maka jangan emosional. Emosional nggak selalu marah ya. Artinya jangan terlalu sedih karena kamu tahu bahwa setelah ini ada bahagia. Jangan terlalu marah, jangan terlalu ngejudge, oke? Karena setiap jiwa sedang ada dalam perjalanan dan pelajarannya. Kartu ini sering kali muncul untuk keluarga jiwaku, file 2. The ever unfolding rose, crack open, it is happening for you, not to you. Yang aku sampaikan ya, ibarat bunga, kamu mekar, kamu menemukan dirimu, kamu menemukan di mana kamu bisa mencari rezeki ya, yang bukan hanya rezeki itu secara finansial bagus untukmu mendatangkan uang banyak, tapi juga kamu tahu bahwa itu bermanfaat untuk orang-orang di sekelilingmu ya. Dan memang butuh waktu. Dan kamu sudah sabar selama ini. Butuh waktu untuk bunga ini mekar, ya, bunga mawarnya mekar. Dan menjadi indah. Dan menjadi lebih harum, lebih semerbak. That's you, ya. Karena banyak hal baik sudah kamu lakukan. Dan ini dipersembahkan untukmu, ya. Bukan hanya terjadi padamu, atau kamu sebut ini sebagai sebuah keberuntungan, atau sebagai sebuah kebetulan. No, ya. Itu memang dipersembahkan untukmu sebagai bagian dari kamu yang mau mendengarkan panggilan jiwamu, oke? Unbound, releasing soul pattern, contract, and past life. Oke, my dear, my beautiful pile 2. Salah satu karma baik yang kamu dapatkan adalah sebelum 2022, orang-orang toksik yang datang dalam kehidupanmu hanya sebagai pelajaran, orang-orang karmik, ini energi negatifnya akan rilis ya, akan dilepaskan, akan kamu lepaskan, dan semesta membantunya. Oke? Orang-orang ini nggak lagi ada dalam kehidupanmu. Kalaupun mereka ada dalam kehidupanmu, tapi ketahuilah energi negatif mereka tidak akan berpengaruh banyak kepadamu. Karena apa? Karena kamu mengambil pelajaran dan kamu dilepaskan dari itu, dari sebuah pola hubungan yang nggak sehat, yang ya muter-muter di situ terus, membuat energimu stuck di situ. Oke? Karena ketika berbicara tentang past life, aku merasa 1 atau 2 di antara kamu adalah orang yang agak sedikit keras kepala, terutama terkait dengan hal ini, sehingga seperti ada pola yang terus berulang, ya, pola yang menyakitkan yang kamu dapatkan, dan kamu harus mengambil pelajaran kenapa seperti itu, ya. Beberapa seperti hutang karma yang akhirnya dilunasi karena kamu banyak mendewasakan dirimu, ya, dan kamu selalu mengedepankan jangkar spiritualitas. Satu kartu ini meminta muncul Lemuria. Beberapa di antara kamu sangat lekat dengan Lemuria. Creating heaven on earth, it is happening. Dan bukan tidak mungkin untuk membuat surga itu ada di dunia ini. Oke? Kamu yang akan membuat tempat itu menjadi indah, ya. Membuat tempatmu di mana kamu berada sekarang lebih indah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, kita berada di bumi, kita berada di dunia untuk sekolah, maka kita harus tahu bagaimana caranya menjaga planet ini dan membuat kebaikan kita bisa menjadikan lingkungan kita menjadi tempat yang indah. Indah itu bukan karena kita menghiasi tempatnya, bukan, tapi karena kamu tahu bahwa orang-orang di sekitarnya
Ya, banyak orang belajar menaikkan vibrasi denganmu, banyak orang berbagi kebahagiaan, kamu berbagi banyak pengalaman, tenaga, pikiran untuk pertumbuhan orang-orang ini, ya, untuk meningkatkan kehidupan mereka. Beautiful. Terima kasih pile 2. Kita akan lihat lagi. Kartu ini juga muncul di pile 1, beberapa di antara pile 2. Kamu datang dari pile 1, tapi jika kamu langsung menuju pile 2, artinya kamu juga harus melihat pile 1. Ketika kamu yakin bahwa karma baik ini akan datang kepadamu, maka ini akan datang kepadamu, oke? Jangan ragukan itu, karena seperti ada beberapa yang hobi meragukan diri sendiri, nggak percaya diri, oke? Nggak percaya bahwa kamu mampu untuk tanpa seseorang atau sesuatu dalam hidupmu. Karena kamu sudah berbuat banyak, kamu banyak merelakan waktu, tenaga, pikiran, uang untuk orang lain yang membutuhkan, dan di sisa 2021 atau sebelum 2022 kamu akan mendapatkan banyak bantuan, ya. Akan ada banyak kerelaan dari orang-orang yang terdekat denganmu, orang-orang yang dekat denganmu, orang-orang yang menyayangimu, oke? Mereka akan merelakan untuk membantumu atas kesulitan yang sekarang kamu hadapi. Atau sekedar kamu butuh pertolongan, biasanya mereka tidak meluangkan waktu, mereka akan meluangkan waktu untuk itu. Wow, nice. Gracefully aging, banyak hal yang kamu syukuri, ya. Kamu bertumbuh, oke? Usiamu bertambah, tapi ketahuilah, kamu juga semakin bijak di situ. Kamu semakin tahu bagaimana caranya untuk menghargai setiap hal yang kamu punya saat ini. Dan rasa syukur itu mendatangkan rezeki yang lebih banyak lagi dalam kehidupanmu. Aku melihat uang di sini, oke? Terutama tentang uang, ya. Beberapa di antara kamu juga suka kristal-kristal seperti ini. Kamu tahu bahwa energi kristal ini, ya, tentu saja berbeda-beda bagi setiap orang, tapi kamu perlu, oke? Kamu perlu kristal-kristal seperti ini. Terutama jika kamu memanifestasi untuk lebih banyak uang, untuk lebih lancar dalam hal keuangan. Beberapa memiliki sitrin, ya. Dan kamu memiliki hal itu untuk narik cuan dalam kehidupanmu. Kamu menyebutnya cuan mungkin untuk beberapa, ya, tapi sesungguhnya ini bukan tentang kristalnya, tapi ini tentang energinya, oke? Bahwa kristal itu sifatnya membantu, iya, tapi itu juga tergantung energimu, tentang apa yang kamu fokuskan saat ini. Oke, pile 2, semua untuk decknya meminta 4 kartu keluar, dan ini artinya sesuatu bagi kamu. Karena apa? Karena 4 adalah tentang kestabilan, ya. Get some rest. Beberapa di antara kamu bekerja terlalu keras, beberapa di antara kamu terlalu keras sama diri sendiri, ya, tentang pencapaian, tentang apapun. Kamu perlu istirahat. Kamu perlu istirahat. Istirahat itu bukan berarti tidak produktif, ya. Karena dibalik, untuk menjadi produktif, kamu perlu kestabilan emosi, kamu perlu terhubung dengan dirimu, kamu perlu terhubung dengan intuisimu, dan kalau kamu kecapean, kamu sakit, dan lain sebagainya, kamu nggak bisa terhubung dengan baik dengan intuisimu. Oke? Spirit Guide menyampaikan ini. Kalau kamu terus ngegeber, ya, cara hidup kamu seperti ini, ya, ini tidak sehat untukmu. Kamu perlu istirahat. Kalau enggak, dan kamu biarkan habit seperti ini, ya, terlalu bekerja keras, ya, kamu membuang banyak energi dan waktumu untuk mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu, baik yang produktif maupun nggak produktif, untuk seperti ingin mencapai sesuatu. Ini goalnya harus dapat gitu. Kemudian kamu stres, ya. Kadang-kadang kesehatan untuk beberapa ini nggak cuma fisik, tapi juga mental. Maka kamu harus banyakin istirahat, ya. Kamu harus tahu sebelum kamu sakit, kapan kamu istirahat. Jangan nunggu sakit, oke? Let's see this one. Oke.
energy. Thank you. Pile 2. Good karma. 5 of Swords, this is in reverse. Kamu sedang konflik dengan siapa? Konflik itu akan berakhir. Oke? Gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Tapi apapun konflik, apakah itu konflik batin maupun konflikmu dengan orang lain, itu akan segera berakhir. Konflik batin kebanyakan, ya. Satu kartu terbuka. Page of Pentacles. Ini untuk beberapa saja. Aku merasa grup kecil saja. Beberapa di antara kamu pile 2, kamu sedang merintis sesuatu atau memulai sesuatu yang baru. Bisa karir, bisa bisnis, bisa apapun, oke? Bisa relationship yang baru. Karena Pentacles ketika berbicara tentang emosi, ya, perasaan, maka ini bisa tentang sesuatu yang kamu mulai lagi. Even aku merasa kamu berusaha untuk berdiri, ya. Kalau selama ini kamu merasa, jadi kamu ini seperti menguatkan dirimu atau membuat dirimu agar lebih kokoh, ya, berdiri, merintis sesuatu, memulai dari awal lagi. Kamu mendapatkan semangat itu lagi. Dan apapun yang kamu mulai, karena kamu memulainya dengan antusiasme, dengan happiness, kamu bawa joy ke dalam apapun yang sedang kamu upayakan sekarang, berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berusaha untuk lebih dewasa, kamu berusaha untuk lebih fokus terhadap apa yang ingin kamu capai dalam kehidupan ini, dan kamu akan mendapatkannya. Pile 2. Seiring dengan karmic person yang dibiarkan pergi dari kehidupanmu. Ya, kamu dapatkan death, oke. Karena ini berarti apa? Karena ini berarti sebuah transformasi sedang terjadi dalam kehidupanmu. Dan kalau kamu sekarang sedang menghadapi masa-masa di mana kamu ngerasa stuck dan gitu-gitu aja, maka sebelum 2022 kamu akan mendapatkan sebuah tanda, sebuah titik di mana kamu tahu bahwa semua berbalik, oke? Ini sebuah titik balik kehidupanmu. Kamu akan mendapatkan sesuatu yang jauh berbeda dari kehidupanmu yang saat ini, yang aku merasa untuk beberapa saja, ini kamu terasa seperti, ya, terombang-ambing dalam sebuah ketidakpastian. Dan kamu mendapatkan kepastian itu di sisa 2021 ini. Death juga berarti sebuah perubahan yang besar, tapi ada kekuatan yang muncul di situ, dan kekuatan ini kamu dapatkan karena kamu tahu apa yang kamu inginkan dalam kehidupan, ya. Kamu tahu bahwa kamu punya free will, kamu punya kehendak bebas untuk memilih apapun dalam kehidupanmu, oke? Tuhan punya rencana untukmu, plan A, plan B, plan C, sampai plan berapapun. Kau memilih apa, tentu saja jalan kehidupan itu kamu yang menentukan. Sehingga sebagai kreator kehidupan, kamu tahu betul apa yang kamu inginkan. Kau berusaha bangkit, kau menjadi sebuah jiwa baru. Jika sebelumnya seperti mudah terombang-ambing perasaannya oleh sesuatu yang terjadi di sekelilingmu, maka aku merasa selanjutnya tidak. Kamu menjadi jiwa yang baru, yang lebih bijaksana, lebih kuat tepatnya, oke? Lebih kuat dan lebih berani. Karena kamu juga bekerja dengan sisi hitam, sisi gelap dari dirimu. Beberapa orang denial dengan sisi gelapnya, dengan kekurangannya, dengan kelemahannya, tapi kamu justru sebaliknya. Kamu mencari tahu kenapa kamu tidak benar-benar bersemangat dengan hidupmu. Kamu mencari tahu kenapa kamu sempat stuck. Kamu mencari tahu kenapa kamu tiba-tiba kehilangan passion itu, kehilangan semangat itu. Dan dalam proses pencarian itu, ya, semesta memberikan jawabannya kepadamu. Ingat, ya, quote untuk pile 2 ini, aku merasa sangat besar sekali, ya. Kau menemukan apa yang kamu cari, karena apa yang kamu cari juga mencarimu, oke? Ini ada di bottom of the deck, ya, the Hierophant.
sesuatu tentang keluarga, sesuatu tentang pernikahan. So, beberapa di antara kamu yang berada dalam pernikahan akan lebih banyak berkah di sana. Beberapa di antara kamu yang baru memulai untuk memasuki jenjang pernikahan ini, ya, ini akan terjadi. So, Pel 2, this is so beautiful, this is something big for you, dan mudah-mudahan kamu bisa melewatinya dengan penuh kebaikan, ya. Tetap menjadi baik, penuh keberkahan, dan juga banyak cinta untukmu. Salam sayang untuk orang-orang yang kamu kasihi. Take care, I'll see you on the next video. Thank you, I love you. Hai Pel 3, ini yang kamu pilih, Purple Feather. Beautiful. Beautiful. Okay. Action. 1 dan 5, 6. Ya. Aku mendengar cinta adalah bukti, cinta adalah tindakan. Oke. Dan pesannya untukmu adalah membiarkan orang lain melakukan sesuatu yang dia inginkan. Itu baik untukmu karena kamu bisa melihat aslinya siapa dirinya, sejatinya dirinya siapa. Oke? Tidak membiarkan dirimu terlalu mengontrol action yang ingin dilakukan oleh orang lain. Tapi untuk sebagian juga di antara kamu, ini tentang kamu yang taking action. Kamu berani mengambil langkah, kamu akhirnya mengambil action, ya. Praktek gitu istilahnya, ya. Dipraktekin dong, jangan cuma diomongin doang. Dan ini kamu lakukan. Action yang kamu ambil dalam jangka waktu dekat ini akan membawamu pada sebuah fase kehidupan di mana kamu lebih bersinar lagi. Oke? Jadi jika kamu sedang mengambil sebuah keputusan, kamu sedang pada akhirnya melangkah setelah sekian lama untuk mendapatkan semangat hidupmu lagi, ketahuilah, oke? Kamu akan mendapatkan banyak hal menyenangkan di depan sana. Kita lihat lagi. Oke, untuk beberapa di antara kamu, Pel 3, ini juga tentang seseorang yang selama ini kamu anggap cuma janji-janji manis belaka. Di sisa tahun 2021, akhirnya dia akan melakukan sebuah action sebagai sebuah pembuktian kepadamu. Ini dalam relationship untuk beberapa. Tapi beberapa yang lain seperti sebuah proposal kerja yang pada akhirnya dijalankan, oke? Sebuah kontrak kerja yang akhirnya, setelah pandemi ini, ya aku tidak bisa mengatakan ini hilang karena lebih tepatnya adalah kita membiarkan pada akhirnya diri kita berdampingan dengan this virus. Dan kemudian ada action di sana, ada sesuatu, ya, ada energi yang produktif di sana aku dapatkan. Nice, Pel 3, oke. Good karma untuk Pel 3. Let's see. Ini yang aku sampaikan, semua tentang realisasi, ya. Semua tentang praktek, semua tentang tindakan nyata yang akhirnya dilakukan, baik olehmu yang mempunyai cita-cita, mempunyai tujuan, baik oleh orang lain yang memiliki tujuan dan cita-cita yang melibatkan kamu di dalamnya. Okay? This is nice. Dan ini juga lekat dengan untuk beberapa di antara kamu kreativitas, ya, luar biasa di sini. Tapi sebuah pengingat juga tentang bagaimana kamu berkomunikasi, ya. Untuk Pel 3, satu lagi, oke. Fokus, Pel 3. 5, oke. Sebuah perubahan adalah kamu bisa lebih fokus, oke. Kalau selama ini kamu susah fokus pada satu hal, kadang-kadang fokusnya udah pintar fokus, kamu salah fokus kepada hal yang seharusnya tidak kamu fokusin. Jadi begini prosesnya, awalnya kamu sulit untuk fokus, kemudian pada akhirnya kamu bisa fokus. Tapi itu pun kadang-kadang masih salah fokus, ya. Fokusnya lebih banyak ke hal negatif daripada hal positif. Fokusnya lebih banyak ke perasaan yang kecewa daripada yang bersyukur. Fokusnya lebih banyak ke negative thinking daripada positive thinking. Tapi semua itu berubah. Dan ini bukan hanya tentang fokus kamu terhadap apa yang kamu inginkan, fokus kamu terhadap energi kemana mengalir, tapi ini juga fokus orang lain terhadapmu, aku merasa, ya. The universe juga menangkap energimu lebih besar karena kamu fokus,
ya. Jadi jelas ada keselarasan di situ, ada harmoni di situ. This is beautiful. Orang lain yang selama ini nggak fokus ke kamu, akhirnya juga fokus ke kamu. Oke, orang yang kamu inginkan, yang biasanya cuek sama kamu, lebih fokus ke kamu. 1 dan 4, 5, 1, 5, 6. Wow. Satu lagi, pile 3 juga diminta 4 kartu. Oke, that's fine. Let's see. Oke. Patience. Pile 3. Kesabaranmu berbuah manis. Selama ini kamu sudah bersabar menghadapi sesuatu dalam kehidupanmu yang tidak benar-benar mudah, ya. Kau bisa melihat sebuah portal, tempat di mana kamu inginkan. Itu akan terbuka untukmu sebagai buah dari kesabaranmu, ya. Tuhan bersama dengan orang-orang yang bersabar dalam kebaikan, bersabar dalam upaya, oke. Kita akan lihat lagi transformasi untuk pile 3 sebelum 2022. Kita langsung dapatkan 3 kartu di sini. Yang pertama adalah ini. Kamu punya keberanian. Iya, ini seperti akhirnya ada realisasinya. Akhirnya terwujud nyata, dan itu semua hasil dari keberanian. Oke? Keberanian kamu untuk melihat peluang, keberanian kamu untuk keluar dari situasi toksik untuk 1 atau 2 orang saja. Oke? Keberanian kamu untuk melepaskan dirimu dari old habit atau kebiasaan lama yang tidak benar-benar baik untukmu. Oke? Kebiasaan buruk di kehidupanmu sebelumnya. Melepaskan diri dari itu membuat kamu lebih baik lagi, membuat kamu lebih luar biasa lagi, ya. Dan kamu juga punya keberanian untuk terhubung dengan your spirit guide. Kau mendapatkan perlindungan itu, oke? Kau menyadari bahwa spirit guide benar-benar ada, dan mereka pun, oke, your team soul. Ya, tim jiwamu ini, soul team kamu ini, oke? Mereka ini di belakang kamu untuk mendukungmu. Mereka adalah utusan Tuhan untuk menjagamu. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Look at that. Realization and epiphanies. Kadang kita tahu bahwa ketika sesuatu terrealisasi, ketika sesuatu akhirnya ada bukti nyatanya terjadi, ya, kita lihat benar-benar pembuktian itu. Kita harus juga melihat bahwa ceritanya tidak akan selalu indah, bahwa berkahnya banyak, oke, tapi dualisme itu diizinkan terjadi oleh Tuhan. Ada kesenangan, ada kesedihan, ada kebahagiaan, mungkin ada kegagalan, ada kesuksesan, dan lain sebagainya. Itu untuk apa? Itu untuk membuat kita, ya, kita lagi digembleng, kitanya lagi di dalam sistem orientasi. Karena ini sebuah era baru, oke. 2021 adalah sebuah era baru. Menyalakan mode sebagai siswa itu wajib dan penting, ya. Untuk tahu apakah kamu tangguh atau enggak, kamu kan harus digembleng dulu, oke. Maka kamu udah digembleng, kemudian ini adalah tentang, sisanya adalah tentang realisasi dari apa yang kamu impikan, seperti semua terwujud nyata, menjadi kenyataan, tapi juga tentang pengingat. Kalau kamu sekarang lagi nggak bersemangat, kamu lagi kehilangan arah, kamu harus mulai tahu lagi kompas kamu mau kemana. Oke? Kamu harus lagi mengambil kendali kehidupanmu. Windfall. Ya, untuk sebagian yang lain, sesuatu ini akan terjadi dalam waktu dekat. Ya, mungkin untuk 1 atau 2 orang saja. But let's see. The High Priestess. Terhubung dengan intuisimu, ya, lebih kuat lagi bisa menangkap apa yang intuisimu katakan, itu sudah jelas karena kamu adalah starseed.
Ya, bisa jadi kamu adalah indigo, rainbow, kristal, bisa jadi kamu adalah bagian dari light worker, dan semua dari kita adalah light worker, to be honest. Kita yang memilih. Nine of Pentacles, ya, abundance, tapi itu kamu dapatkan dari hasil jerih payahmu sendiri. Ada kemandirian di sana, akhirnya kamu mendapatkan kemandirian itu, kamu bangkit dari sesuatu yang tidak benar-benar kamu inginkan. Kamu dapatkan the sun, look at that, hari yang cerah. Kamu dapatkan masa depan yang indah, penuh kebahagiaan, penuh kedamaian, penuh kehangatan, dan sebuah new beginning. Jangan lupa, ketika matahari terbit, ada new beginning di situ. Ada awal yang baru, ada peluang baru. Wow, this is beautiful. Satu lagi, Four of Cups. This is in reverse. Nice. Kamu tidak lagi banyak mengeluh, kamu tidak lagi fokus pada sesuatu atau seseorang yang memang bukan untukmu. Karena pun memaksakan sesuatu untuk berada dalam kehidupanmu, padahal itu bukan untukmu. Ya, nothing. Nggak ada apa-apa di sana. Kosong. Oke? Dan yang paling parah adalah ketika kamu fokus pada hal yang bukan untukmu, kamu melewatkan sesuatu yang memang untukmu. Sesuatu yang merupakan hadiah dari semesta yang dipersembahkan untukmu. Bisa jadi kamu tidak melihatnya, maka lebih bijaksanalah, ya, pada memberikan energimu kemana. Oke? Kita akan taruh di sini. Nice. L3, terima kasih sudah bersama-sama denganku. Kamu akan lebih bijaksana lagi, ya. Misteri kehidupan ini akan terpecahkan. Kamu yang selama ini merasa, ya, kamu perlu mencari tahu tentang rahasia semesta, kamu mendapatkan jawabannya. Kamu secara spiritualitas lebih bagus. Kamu terhubung dengan your intuition, dengan your higher self, dengan semesta. Kamu lebih grounded, ya. Go out, aku mendengarnya. Jalan-jalan, keluar. Nikmati alam, lebih bersentuhan lagi, lebih dekat lagi dengan alam. Itu bagus untuk kesehatan kamu, ya. Banyak berjemur. Itu juga bagus untukmu, ya. Jangan terlalu banyak di dalam rumah dan gak ngapa-ngapain. Oke? Melamunkan sesuatu, tapi bayangin aja yang ingin kamu capai dan rasanya ketika kamu sudah mencapai itu. Itu visualisasi yang produktif daripada kamu melamunkan sesuatu yang tidak kamu miliki dan kemudian hanya men-trigger kamu untuk mengeluhkan hal yang seharusnya lebih banyak bisa kamu syukuri yang ada dalam kehidupanmu. Oke? Pal 3, terima kasih sudah membagikan energi ini kepadaku. Take care, I'll see you on the next video. Okay, see you guys. Love you.